Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Humaira, nomor BP 2011522005 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu program tentang pengurutan dan pencarian dalam rangka memenuhi tugas besar mata kuliah dasar-dasar pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Hafidz Ilza Putra MT. Di sini saya menggunakan pengurutan, insertion menaik, dan pencarian binary. Pada aplikasi C++ Boulder 6 ini terdapat unit 1 CPP, yaitu untuk membuat source kodenya atau programnya, dan juga form 1 untuk menggambarkan seperti apa hasil output yang kita inginkan nanti. Dan juga di sini terdapat elemen-elemen yang saya gunakan, yaitu ada label, edit, button, dan juga listbox. Saya menggunakan elemen label untuk membuat judul program. Yang pertama, ini adalah edit 1, ini edit 2, ini listbox 1, ini listbox 2, listbox 3, dan ini listbox 4. Ini button 1, button 2, button 3, dan button 4. Baiklah, di sini saya akan langsung mendemokannya. Edit 1 berguna untuk memasukkan angka apa saja yang akan kita urutkan. Baiklah, di sini saya memasukkan angka 10, lalu 6, 5, 7, 8, 9, 4, 3, 2, dan 1. Button input ini berguna untuk memogram edit 1, angka yang kita masukkan pada edit 1 tadi dimasukkan ke dalam listbox 1. Selanjutnya ada button short. Button short ini berguna untuk memogram angka yang ada pada listbox 1 diurutkan secara menaik dan hasilnya ditampilkan pada listbox kedua ini. Mari kita coba. Maka dia akan berurut dari angka dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya ada pencarian. Edit 2 ini berguna untuk memasukkan angka apa yang akan kita cari. Contohnya kita akan mencari angka 7. Dan button short ini atau button yang ketiga berguna untuk memogram atau untuk mencari angka 7 yang terdapat pada angka yang telah kita inputkan dan diurutkan. Mari kita coba. Akan keluar pesan atau message yang memberitahukan bahwa data yang kita cari ada. Oke. Listbox ketiga ini akan menampilkan indeks dari angka yang kita cari tadi. Dan listbox keempat akan menampilkan angka yang kita cari tadi, yaitu 7. Mengapa di sini angka 6? Karena indeks dimulai dari 0. Berarti indeks 0 adalah 1, indeks 1 adalah 2, ini indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, indeks kelima, indeks keenam. Yang terakhir ada button keempat atau yang saya beri caption clear. Ini berguna untuk menghapus seluruh item-item yang ada pada listbox. Seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan source kodenya atau programnya. Yang pertama yaitu program pada button 1. Kita double klik. Sebelum itu kita menginisialisasikan variabel global yang akan kita pakai pada button-button yang lain. Di sini saya menggunakan variabel integer A, B, C, dan temp.
integer array A yang berindeks 10, integer X yang bernilai 0, dan integer N. Selanjutnya, pada button 1. Pada button 1, saya menggunakan variabel A yang bertipe data integer. Variabel A ini merupakan angka yang kita inputkan tadi. Misalnya, angka 2. Kita menginputkan kepada edit 1 yaitu angka 2, berarti A sama dengan 2. Yang mana A dirubah dari tipe data string menuju integer. Yang mana edit 1 dirubah menjadi teks. Selanjutnya ada array A berindeks X sama dengan A, X sama dengan X tambah 1. Ini maksudnya setiap angka yang kita inputkan indeksnya akan bertambah 1. Selanjutnya ada N sama dengan N tambah 1. Lalu listbox 1 akan menambahkan item A atau angka yang kita inputkan tadi. Edit 1 akan clear atau hilang atau dihapus. Edit 1 kita bikin sintak set focus. Sintak ini digunakan agar kursor tidak kemana-mana. Ini merupakan sintaks pada button 1. Selanjutnya yaitu sintaks pada button kedua. Button kedua ini berfungsi untuk melakukan pengurutan insertion menaik. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pengurutan ini. Pada pengurutan insertion menaik, jika angka di sebelah kiri lebih besar daripada angka di sebelah kanan, ia akan terjadi pertukaran. Contohnya di sini saya memiliki angka 3, 2, 4, 1, 5. Dia akan melihat dua angka di awal, yaitu 3 dan 2. Apakah angka 3 lebih besar daripada 2? Ya, maka ini akan terjadi pertukaran. Sehingga dapat 2, 3, 4, 1, 5. Selanjutnya, dia akan pindah ke dua angka setelahnya. Apakah 3 lebih besar daripada 4? Tidak. Apakah 2 lebih besar daripada 4? Tidak, maka dia akan tetap seperti itu sampai didapat hasil pengurutan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kira-kira seperti itu pengurutan insertion menaik. Baiklah, selanjutnya sintaks untuk button kedua. Untuk kondisi B sama dengan 1, B-nya kecil dari N, dan B++, kita misalkan C sama dengan B. Maka ketika kondisi array A berindeks C dikurang 1, besar dari array A berindeks C, dan kondisi C-nya besar dari 0, maka akan terjadi pertukaran. Tem akan menampung sementara array A yang berindeks C. Array A yang berindeks C sama dengan array A berindeks C kurang 1. Array A berindeks C kurang 1 sama dengan tem C min-min. Untuk menampilkannya, ini untuk menampilkan pada listbox kedua juga dilakukan perulangan. Untuk kondisi A sama dengan 0, di sini untuk menampilkannya saya memakai variabel A sama dengan 0, A-nya kecil dari N, dan A++, maka listbox akan menambahkan item array A berindeks A kecil. Inilah kode yang ada pada button kedua atau button untuk pengurutan. Selanjutnya, kita melihat kode pada button ketiga.
Button ketiga ini berfungsi untuk melakukan pencarian. Di sini saya melakukan model pencarian binary. Saya akan menjelaskan sedikit. Model pencarian binary, jika ada data acak, sebuah data acak, dia akan melakukan pengurutan pertama kali. Pertama, dia akan mengurutkan data yang ada tersebut, lalu baru melakukan pencarian. Pada pencarian binary ini, jika ada data, dia akan membagi dua bagian data tersebut, sehingga didapatkan ada titik awal, titik tengah, dan titik akhir. Dari titik tengah inilah ia bisa mencari di mana letak data yang akan kita cari atau yang ingin kita cari. Kodenya seperti ini. Di sini saya menggunakan variabel lokal atau variabel yang hanya dapat digunakan pada button tersebut, yaitu ada integer awal, akhir, tengah, kondisi sama dengan 0, atau maksudnya ini adalah kondisi bernilai false. Kondisi awal bernilai false. Awal sama dengan 0 karena indeks dimulai dari 0. Akhir sama dengan n dikurang 1. Array A berindeks A kecil. Mengapa array A berindeks A kecil? Karena dia menggunakan data yang telah terurut. Dia akan melakukan pencarian jika data telah terurut. Sehingga array A yang berindeks A kecil sama dengan string to in, atau tipe data string akan diubah menuju integer. Maka edit 2 akan membentuk menjadi sebuah teks. Edit 2 akan clear atau dihapus. Sintaksnya, jika kondisi bernilai false dan awal kecil sama dengan akhir, maka tengah sama dengan awal tambah akhir dibagi 2, karena dia akan membagi 2 data yang ada. Untuk mencari titik tengah, berarti awal ditambah akhir dibagi 2. Jika array A berindeks tengah sama dengan array A berindeks A kecil, maka kondisi benar. Maka dilakukan break. Maksudnya, jika data yang kita cari ternyata adalah titik tengah, maka ia langsung ketemu atau kondisi bernilai benar. Kecuali jika array A berindeks tengah besar dari data yang kita cari, maka akhir sama dengan tengah kurang 1. Kecuali awal sama dengan tengah tambah 1. Selanjutnya, untuk menampilkan hasil outputnya, ini untuk menampilkan juga dilakukan perulangan. Untuk integer D sama dengan 0, D kecil dari A dan D++, maka jika array A berindeks D sama dengan array A berindeks A kecil atau data yang kita cari, maka list box akan menambahkan item D, atau item D ini adalah indeksnya dari data yang kita cari. Selanjutnya, untuk list box keempat akan ditambahkan array A berindeks D, atau akan menampilkan data yang kita cari. Selanjutnya, kita juga menampilkan show message atau menampilkan pesan bahwa
data ditemukan atau data ada. Lalu yang terakhir yaitu ada button keempat, yaitu button clear atau button untuk menghapus semua item yang telah terisi pada listbox 1 sampai 4. Untuk kodenya yaitu listbox 1 akan clear, listbox 2 clear, listbox 3 clear, listbox 4 clear. Dan X akan kembali menjadi 0 dan N sama dengan 0. Itulah program dari tiap-tiap buttonnya. Saya akan mendemokan sekali lagi. Ini dia. Baiklah, kita akan memasukkan atau menginputkan 10 data. Ada data 8, 6, 7, 5, 7, 5, 4, 3, 1, 2, 10, dan 9. Selanjutnya kita urutkan, sort. Maka data telah terurut 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Selanjutnya kita coba cari angka 8 dari data ini. Kita tekan tombol search, maka keluar pesan data ada yang menunjukkan bahwa data ditemukan. 7 adalah indeks dari angka 8. Angka 8 adalah angka yang kita cari. Ini kita clear, maka data akan terhapus dan bisa menginputkan data yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.